Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Hari ini kita akan melanjutkan ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu kita akan membahas tentang kelainan alat gerak pasif. Nah, untuk materi sekarang kalian akan mengetahui apa saja kelainan-kelainan yang terdapat pada alat gerak pasif. Yuk, kita tonton pembelajarannya. Halo adik-adikku, sekarang kita akan belajar mengenai kelainan sistem gerak pada manusia. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka dan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang dengan berbagai bentuk. Yang kedua adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Setelah mengetahui sistem gerak pada manusia, mari kita mengenal kelainan pada alat gerak pasif. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Apa sih penyebab rakitis? Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Setelah kita mengetahui penyebabnya, sekarang kita mengenal gejala-gejala rakitis. Yang pertama, nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Yang kedua, kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkak atau skoliosis. Ketiga, tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Dan yang terakhir, mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Rakitis dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin. Yang kedua, memberikan makanan kaya vitamin D dan kalsium. Yang ketiga, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Dan yang terakhir, suntik vitamin D secara rutin. Kelainan pada alat gerak pasif selanjutnya adalah fraktura dan fisura. Kelainan ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Jika tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut patah tulang terbuka. Sedangkan jika tulang yang patah tetap ada di dalam kulit dan otot disebut patah tulang tertutup. Yang ketiga adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Tulang punggung dapat membengkok jika kita melakukan kebiasaan sikap duduk yang salah. Keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan disebut lordosis. Tulang punggung yang membengkok ke belakang disebut kifosis. Sedangkan tulang punggung yang membengkok ke kiri dan ke kanan disebut skoliosis. Yang keempat adalah osteoporosis, yaitu suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini disebabkan kekurangan hormon-hormon laki-laki atau perempuan. Biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Bandingkan olehmu tulang osteoporosis dan tulang yang normal pada gambar berikut. Yang terakhir adalah artritis rematik, yaitu suatu keadaan di mana sendi tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi karena tulang rawan yang terdapat di antara kedua sendi mengalami kemunduran atau degenerasi dan digantikan dengan bahan kapur yang lebih keras. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan yang dapat timbul di segala usia. Setelah kita mengetahui berbagai macam penyakit atau kelainan pada sistem gerak pasif, ada baiknya kita menjaga kesehatan sejak dini, sehingga kita tetap sehat dan bugar. Sekian materi DKK dan selamat belajar.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kelainan-kelainan yang terjadi pada alat gerak pasif? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.